Assalamualaikum. Tentu kita lihat beberapa bulan ini, beberapa hari ini ada dukun saling berbantahan. Pemburu hantu jadi YouTuber dan dukun jadi sok ustadz, kan begitu. Yang dari dukun jadi ustadz kalau ngomong ngaco, salah tafsir, berbahaya ini gitu loh. Ada lagi dukun nantang dukun, kan begitu. Zaman apa coba dukun nantang dukun di dunia maya dipertontonkan begitu? Oke lah, bisa dibilang apa ya, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa bedanya dengan pola ada warung di bulan puasa digebuk, dihancurkan, kan begitu sama, iya kan? Dengan akun Facebook saya yang dulu yang lama, saya pernah itu memberi masukan orang ini gitu loh. Mas, dia dulu punya akun Facebook padepokan apa gitu, lupa saya, udah lama kok. Kayaknya masih ada akunnya, akun dia itu udah ada, masih ada gitu. Saya itu beri saran agar dia masuk ke YouTube ya, dengan aksinya itu memburu hantu seperti itulah gitu. Saat saya ngelihat kemarin pas awal-awal dia muncul di YouTube dengan akun dia itu, oke lah gitu. Tapi kesininya, endingnya kemarin kok malah buat acara yang agak gimana ya, melawan arus, melawan kebiasaan orang Indonesia. Dia mendatangin dukun yang dianggap dia dukun sandat lah atau apalah, atau dukun yang hubungan dengan kodam si A si B si C lah, tapi bukan kodam Diponegoro ya. Terus saya ngeliatnya, aduh, kenapa formatnya begini, konsepnya begini. Memang banyak disuka orang. Dia muncul sebentar di dunia YouTube, subscribernya melambung tinggi ya, karena udah terkenal di mana-mana. Kalau orang sudah dianggap seperti seleb, paling tidak orang dikenal lewat TV, saat masuk YouTube pasti cepat, kebanyakan begitu ya. Untungnya begitu, kebanyakan memang seperti artis lah, kan begitu semua. Lalu kesan nilai gimana itu, antara wajar dan tidak wajar? Kalau menurut saya wajarnya ya memang dia buat konten. Tentu kalau orang masuk YouTube itu punya misi, dia yang tahu sendiri lah, entah misi cari uang, entah misi asli amar ma'ruf nahi munkar, entah misi tenar, udah tenar kan gitu, entah misi apa, hanya dia yang tahu. Cuma saya menilainya ini kalau dengan konsep seakan-akan dukun nantang dukun, ustadz nantang ustadz, udah nggak benar cara-cara begitu, kurang tepat. Ibaratnya apa, membuat pincang. Hukum alam itu bisa jadi pincang. Siapa tahu orang yang ngaku dukun santet? Mana ada, jarang ada, walaupun ada tapi jarang. Dan atas dasar apa menetapkan si A, si B, si C itu dukun santet? Orang nggak ada yang tahu. Orang melakukan santet saja itu diam-diam loh, kebanyakan sembunyi. Lalu tafsiran kita melihatnya gimana? Apakah rekayasa? Apakah memang nyata? Nyata bisa juga, rekayasa juga bisa gitu loh. Lalu di mainframe orang itu, kalau kita pelajari tentang sihir, tentang santet, itu kan sesuatu di luar logika. Itu hal yang nggak bisa dicerna dengan akal logika. Lalu kalau misalkan dicerna dengan orang yang bergelut dalam bidang itu bisa juga, tapi secara pandangan publik itu kan nggak bisa. Hukum menetapkan orang itu nyantet aja nggak bisa kok, kecuali prakteknya ketahuan, itu beda lagi konteksnya. Tapi proses santetnya bagaimana? Kan nggak bisa dicerna dengan hukum dan logika, tapi dengan logika metafisika bisa. Walau pada sudut pandang logika lainnya itu tidak bisa. Alam ini kan seimbang. Alam masih ada ini karena masih ada keseimbangan. Saat orang misalkan mendatangin orang, lalu demi dia membuat sebuah konten, dia nyari keuntungan, rugi orang yang lain, apa bedanya dengan dukun santet gitu? Iya kan? Apa bedanya? Walau polanya beda, tapi konsep merugikannya kan sama. Lalu niatnya baik. Niat baik kan nggak selamanya harus pakai dengan cara yang begitu. Jihad itu kan banyak caranya. Ibaratnya si A, si B itu merangus hantu. Mana ada orang bisa merangus hantu? Nggak bisa. Bisanya ya perang begitu, gelut begitu. Tapi hakikatnya nggak ada yang tahu sesungguhnya. Seperti gambar inilah, hitam pasangannya dengan putih, kan begitu. Walau warna itu banyak, tapi orang memasangkan antara hitam dan putih, manis dengan pahit, kan begitu. Benci dengan cinta, kan begitu semua. Itu kan hukum apa? Hukum alam.
saling berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kan seperti itu. Orang pintar, ada orang bodoh, kan begitu. Jika kebiasaan di Indonesia itu misalkan, biarlah gampangannya itu gini, dokter sibuk dengan dia menyembuhkan orang, paranormal dengan prakteknya, peramal dengan prakteknya, petani dengan prakteknya dia membajak sawah, mengelola sawah, dukun santet dengan santetnya, orang yang hobinya misalkan menyembuhkan orang dengan praktek menyembuhkannya. Ya memang adanya harus begitu. Tapi bagaimana jika ada orang masuk ke dalam hal yang bisa dibilang semu? Itu kan semu sesungguhnya. Bagaimana menetapkan orang itu menyantet orang? Hukumnya bagaimana? Kan nggak beda jauh saat kita memberikan orang lain, misalkan buat konten. Bayangin aja saat Anda datangin orang, terus stigma ini dukun santet. Stigmanya orang ini bagaimana orang ini? Padahal kadang orang itu kelihatannya baik, dia juga bisa nyantet, juga bisa. Sama sesungguhnya, nggak beda jauh. Hukum alam ini kalau tumpang tindih atau tidak imbang, hancur dunia ini. Dunia ini ada karena hukum itu masih, karena apa? Hukum alam itu masih imbang. Di situ konteksnya. Itu berruqyah dulu saya pernah itu nantang berruqyah. Terkenal lah di Facebooknya saya tantang. Kalau Anda katanya itu Anda memberantas setan bis, kenapa ini Anda nggak ke gunung? Gunung Kemukus atau gunung kemana? Atau gunung Lawu atau mana? Di sana banyak makhluk gaibnya. Dapat aja kalau Anda berani. Nggak berani orangnya. Karena dia apa? Akan membuat alam ini tidak imbang. Saat alam tidak imbang, berarti dia ini menentang hukum alam. Orang itu kan sudah punya tempat masing-masing. Ibaratnya beginilah bahasa-bahasa umum yang ada itu kan begini. Pantang mencari lawan, pantang mundur atau pantang lari ketemu lawan, kan begitu. Tapi demi konten YouTube sekarang itu apa? Mencari lawan. Bahaya loh bagi dia, walaupun dia itu benar gitu kan, bahaya. Karena apa? Arus dia itu sudah bertentangan dengan hukum alam. Di situ ini ada kisah nih. Mungkin kalau saya sebut namanya banyak yang tahu. Ini kiai ini di daerah arah Purwodadi lah, Gerobogan. Ternyata dia ini sangat terkenal di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Jadi pakar ijayah ilmu apa? Ilmu perang-perang gitulah. Dia ini orangnya tidak neko-neko di lingkungannya. Ini kisah nyata. Tidak neko-neko. Di sekitar lingkungan dia banyak itu kiai banyak, gus banyak, ustadz banyak, orang-orang padi itu banyak, sampai dukun hitam, sampai dukun gelap, sampai dukun apa itu ada di lingkungan dia. Karena lingkungan dia ini agak-agak bisa dibilang agak seperti apa ya? Agak masuk ke dalam pegunungan, tapi ramai juga. Jangan kira kalau orang misalkan orang pegunungan itu ada daerah orang-orang miskin, tidak. Kaya-kaya dari orang sana. Cuman memang lingkungannya begitu. Dia itu sangat terkenal, sampai kemana-mana sangat terkenal. Satu saat dia didatangi orang apa? Untuk menyembuhkan orang kena santet. Ini bocoran dari orang yang dekat sama dia. Berapa kali saya datang menemui orang ini. Orangnya baik, berwibawa, karismanya tinggi. Tapi akhirnya apa? Saat dia menyembuhkan orang kena santet, bisa dibilang dia diperingatkan dukun santet. Gitu. Dukun santet ini pun nggak pernah berseberangan dengan pihak ini, nggak pernah. Tidak pernah. Akhirnya apa? Berlanjut. Namanya dukun pasti temannya dukun. Ini dukun santet loh ya. Konteks dukun itu luas. Dukun intinya kalau bagi saya itu bukan kalau dukun itu jatuh, bukan. Dukun itu ada dukun bayi. Bahkan bisa dibilang apa? Tukang bengkel juga bisa saya sebut dukun karena apa? Dia punya keahlian tertentu. Konteks saya begitu cara mandangnya. Karena memang penyebutan kata itu awalnya yaitu orang yang punya kemampuan yang beda dengan orang lain, yang lebih daripada orang lain, seperti itu. Kalau misalkan logika orang menilai kata dukun itu pasti jahat, itu kemakan berita film kan begitu. Film-film setan itu loh. Akhirnya apa? Kiai ini dia bersinggungan dengan ini. Akhirnya dukun ini hubungi temannya. Dikeroyok akhirnya kiai ini dengan 9 dukun santet yang mereka tuh pakar-pakar begitu. Akhirnya apa? Kemampuannya tinggi, orangnya tuh baik. Akhirnya apa? Sakit. Akhirnya meninggal. Ya bisa dibilang meninggalnya emang tidak wajar gitu. Ini sebagai contoh saja gitu. Padahal orangnya itu baik, gak neko-neko, hanya pas kebetulan berusaha menyembuhkan orang yang kena santet. Padahal
keseharian dia itu jihadnya tuh lebih dari hal-hal seperti ini. Dia punya pesantren, dia memberi makan santri-santrinya, mengajarkan agama. Ini kan jihad juga sama, tapi gara-gara dia memilih itu, akhirnya ya emang udah takdirnya juga bisa, tapi takdir itu kan ada sebab akibatnya, kebanyakan begitu. Akhirnya meninggal dengan cara gak wajar. Padahal amalnya banyak, soal ilmunya jangan ditanya, beliau ini sangat ilmunya itu. Ya itu, dia udah diperingatkan, dia memaksakan diri. Ya namanya manusia itu kan punya nafsu ya, nggak tahu diiming-imingi apa atau apa. Bisa juga saya juga kurang gimana ya lihatnya. Gitulah. Akhirnya meninggal dengan cara tidak wajar, padahal dia seorang kiai terkenal. Karena apa? Manusia itu punya nafsu ini loh kadang jadi celah untuk menghancurkan manusia. Begitu juga jihad itu pilihan, amar ma'ruf nahi munkar itu pilihan, ada berbagai macam caranya. Tapi kekuatan alam ini kan sesungguhnya simbol apa sih? Ya, simbol kuasanya Tuhan di situ. Cuma kalau kita bertabrakan dengan hukum alam, pasti akan jatuh. Pasti. Sama lah kayak misalkan anda ngeliat teroris itu, katanya kan jihad kan mereka, tapi mereka apa caranya? Datang kantor polisi ngebom kan begitu. Banyak orang nggak salah kena, datang ke gereja, orang nggak ada masalah sama dia, mati meninggal karena bom. Akhirnya apa? Bertentangan dengan hukum alam, mengganggu keseimbangan alam, akhirnya tetap aja mati. Padahal ada cara jalan, padahal banyak jalan jihad itu yang lebih baik dari itu. Kalau menurut saya, misalnya ada dukun nantang dukun di YouTube, wajar tapi tidak wajar. Ya biar mereka aja lah yang nanti merasakan, misalkan hanya untuk mencari view, bisa juga. Bahkan ada dulu yang dukun jadi polisi, bisa jadi ustadz, kalau ngomong tuh ngacau, itu juga ada. Mungkin apa yang dia cari dulu akhirnya dapat, mungkin kekayaan yang banyak. Tapi setiap hal bertabrakan dengan hukum alam, hukum sunatullah, pasti akan jatuh. Biasanya begitu. Oke, sampai sini.